Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Fofi Bahdar dengan NIM 060. Saya Andika Darmawan dengan digit terakhir 094. Perkenalkan, saya Ika Kristina Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Intan Nifdia Kalam dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya akan melaksanakan tugas wawancara dari mata kuliah PPKN. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Halo Kak. Halo, Kalau boleh tahu nih dengan siapa? dengan Kak Lutfi dari Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Ingin melakukan tugas wawancara terkait tentang HAM kepada ibu saya. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Abang Dava. Boleh memperkenalkan namanya ke kamera? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Wilisnasri, bisa dipanggil Ibu Fitra. Halo, namaku Dia Amelia Oktariana. Kesibukanku sekarang sedang bekerja. Di sini saya sudah dengan narasumber saya. Saya memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya Mbak Intan. Tadi sebelumnya kita sudah ngobrol beberapa pembahasan. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Syarifah, bisa dipanggil Syarifah. Kemudian saya seorang istri, umur 27 tahun, kemudian punya 2 anak, ibu dari 2 anak. Saya juga sedang menempuh pendidikan S3, kemudian juga sedang mengajar di Fakultas Dakwah. Kalau boleh tahu, Ibu kesibukannya apa sehari-hari? Baik, yang pertama tentu saja sebagai ibu rumah tangga ya, mengurus suami, mengurus rumah, mengurus anak-anak, kemudian pekerjaan sampingannya sebagai writer, sebagai penulis dan jualan online. Kalau boleh tahu nih, kesibukan kakaknya sekarang apa ya? Sedang sibuk mempelajari persiapan untuk UTBK. Semoga sukses dan diterima di kampus yang diimpikan. Amin, terima kasih. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Baik, silahkan. Apa yang Ibu Fitra ketahui tentang HAM? HAM ya, hak asasi manusia ya. Baik, HAM ini adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia siapa saja ya, semua manusia, nggak pandang ras, suku, agama. Nah, yang dimana hak asasi manusia ini tuh harus didukung ya oleh semua orang, dijunjung tinggi oleh pemerintah, oleh hukum seperti itu. Jadi semua orang punya hak yang sama. Kak Lutfi, aku mau tanya sedikit nih tentang hak asasi manusia kepada Kak Lutfi ya kan. Iya, Menurut Kak Lutfi nih, hak asasi manusia itu apa sih? hak asasi manusia kalau menurut saya itu hak yang melekat pada diri manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan semua orang. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa sih hak asasi manusia itu? Terima kasih Mbak Intan, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan jebakan yang mana sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab. Saya jawab sepengetahuan saya. Kalau kita berbicara HAM, kita pasti akan menghubungkan bahwasanya itu berkaitan dengan manusia, karena HAM itu kan hak asasi manusia. Nah, kalau kita tarik pengertian, mungkin HAM adalah hak semua manusia. Jadi semua manusia itu memiliki hak, entah itu berbicara, entah itu berpendapat, entah itu melakukan sesuatu. Nah, itu semua orang memiliki hak. Tetapi mungkin di dalam HAM, kalau kita bisa pelajari lebih lanjut, ada beberapa batasan-batasannya. Nah, itu nanti yang mungkin menjadi PR bagi saya untuk bisa belajar lebih jauh lagi. Mungkin pengetahuan saya seperti itu. Apa yang Anda ketahui tentang HAM? Bisa dijelaskan?
menurutku, sepengetahuanku ya, kalau HAM itu hak asasi manusia sih. Haknya yang melekat pada diri kita, diberikan dari kita lahir dan tidak dapat dapat dihapuskan gitu sih. Nah, menurut Ibu Fitra, seberapa penting memperhatikan HAM dalam perilaku sehari-hari? Penting banget ya, penting banget gitu. Karena nggak cuma kita yang punya hak, orang lain juga. Jadi apapun perbuatan kita, perkataan kita, tindak tanduk kita itu harus menjunjung tinggi juga HAM atau hak azazi orang lain. Jadi tidak berbenturan, tidak menyakiti, saling menghormati, saling menghargai gitu. Karena HAM itu hak dasar yang melekat pada semua orang. Sangat penting ya. Penting banget. Menurut Kak Lutfi, seberapa penting sih menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting banget sih kalau menurut saya. Soalnya manusia itu berhak dan wajib untuk memanusiakan manusia. Sehingga hak asasi manusia ini membuat manusia merasa dilindungi, merasa aman, merasa tentram dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian nih, Kak, yang terakhir aku mau tanya tentang contoh penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nih menurut Kak Lutfi, apa contohnya? Apalagi di lingkungan pelajar kan ya? Ya. Apa tuh contohnya? Contohnya adalah mencegah terjadinya bullying. Karena sekarang ini lagi marak nih terjadinya Iya, bullying betul. di lingkungan sekolah. Sehingga si korban merasa tidak nyaman, merasa tertindas, merasa tersakiti. Sehingga hak asasi manusia untuk mencapai kenyamanan hidup tidak terpenuhi. Oh iya, betul sekali. Iya. Seberapa penting sih kita HAM itu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya? Cukup penting sih untuk aku, untuk diriku sendiri, untuk masyarakat dan untuk orang lain mungkin itu cukup penting karena hak untuk manusia ya, hak untuk diri kita sendiri, hak seperti hak kebebasan itu kan ya termasuk penting, terus keamanan kita juga membutuhkan hak-hak tersebut untuk berlangsungnya hidup seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Ibu Syarifah seberapa penting penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ditanya penerapan hak asasi manusia itu menurut saya melekat pada diri manusia itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan apa yang kita lakukan, seumpamanya kita berbicara, kita berpendapat, melakukan sesuatu. Tapi yang perlu diingat, apabila kita melakukan hak-hak kita, itu perlu ada batasan atau kita harus mengingat orang lain. Kita berbicara, kita berteriak-teriak, itu kan hak kita, hak sebagai manusia untuk mendapatkan berpendapat ataupun mengeluarkan suara. Tetapi kalau itu mengganggu ketenangan orang lain, itu juga akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi kita bisa menerapkan HAM dengan baik, kita juga tahu di mana dan posisi kita sedang berpendapat ataupun kita sedang bersuara. Seperti itu Mbak Intan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Cukup ini ada pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Intan. Sekian dari saya dan Ibu Syarifah. Semoga jawaban dari Ibu Syarifah ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya, terima kasih sama-sama atas waktunya. Mohon maaf nih mengganggu banget. Enggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dari saya sekian, semoga dapat menambah manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.